Dipersembahkan oleh Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV dan saya masih bergabung bersama dengan Profesor Dr. Asrorun Niam yang merupakan Ketua MUI Bidang Fatwa. Prof, tadi kan kita sudah lihat ya pantauan hilal di sejumlah daerah. Nah, kalau di Semarang tadi dikatakan sampai dengan sejauh ini hilal itu masih berada di bawah ufuk. Nah, memungkinkan tidak itu akan terlihat di sore hari ini? Ya, terima kasih ya. Secara teori astronomis, ketinggian hilal hari ini di tanggal 29 Syakban itu seluruh Indonesia berada di dalam posisi di bawah ufuk, minus. Yang paling tinggi itu di Aceh, di Sabang itu pun masih minus 1 ya. Apalagi di Papua, ini di Jayapura itu minus 3 ya, 3,12 ya. Karena itu secara saintifik itu mustahil untuk bisa dilihat dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya bagi pelaksana Ru'yatul Hilal yang didasarkan kepada pertimbangan hitung-hitungan astronomis itu juga sudah memahami sebenarnya ini secara saintifik itu nggak mungkin untuk bisa dilihat. Karena itu sebenarnya tanpa Ru'yatul Hilal pun kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa puasa dengan menggunakan metode yang ada yang disepakati oleh negara Mabims itu ya dilaksanakan di tanggal 19. Artinya menyempurnakan bilangan Sya'ban itu ke 30. Karena ini kategorinya adalah mustahil atau istihal ar-ru'yah. Secara teori astronomi itu mustahil untuk bisa diru'yah. Karena itu sudah tidak dibutuhkan lagi ru'yah sebenarnya ya. Tidak ada lagi fardu kifayahnya, bahkan sunnah pun tidak ada. Ini untuk kepentingan pengetahuan kita. Karena pada hakikatnya sungguh pun penetapan awal Syawal, awal Ramadan, awal Dzulhijjah itu adalah perspektif keagamaan yang basisnya adalah tuntunan keagamaan. Akan tetapi tuntunan keagamaan ini harus didasarkan kepada konfirmasi dan informasi yang bersifat saintifik. Begitu temuan ilmu astronominya menyatakan bahwa kondisi hari ini tidak mungkin untuk bisa dilihat. Ketika ada orang ngeklaim misalnya ya, nanti di suatu titik kami bisa melihat, maka ini harus ditolak. Karena ini bertentangan dengan sains ya, bertentangan dengan ilmu pengetahuan gitu. Kalau secara ilmu astronomi dan juga sains tidak dimungkinkan akan melihat hilal di hari ini. Tapi kenapa Ru'yatul Hilal ini masih tetap digelar dan ini menjadi patokan kita pertanyaan juga yang saya kira perlu untuk dijawab oleh ulil amri ya. Kalau sebelumnya tahun 2024 lah sempat ada kritik dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ya, nggak perlu lagi ru'yah. Sementara sekarang sudah canggih ya dari sisi ilmu pengetahuan. Nah, pada waktu itu mungkin bisa diperdebatkan karena pada hakikatnya hal yang terkait dengan temuan astronomis itu informasi. Nah, informasi itu harus dikonfirmasi. Nah, kedudukan Ru'yatul Hilal itu adalah mengkonfirmasi atas temuan dan informasi dari ilmu hisab atau astronomis, ya, hitung-hitungan astronomis yang dasarnya adalah saintifik. Tetapi kalau hari ini saintifiknya sudah menyatakan ini nggak mungkin bisa dilihat karena di seluruh pelosok negeri Indonesia ini mulai dari Sabang sampai Merauke ini berada di bawah ufuk, berada minus bahkan. Nah, sebenarnya perdebatannya juga bukan lagi soal hisab dan ru'yat, karena pada hakikatnya dengan hisab ini nggak mungkin terlihat.
apalagi dengan ru'yah. Kira-kira begitu posisinya. Bukan lagi juga perdebatan hisab wujudul hilal, karena hilal ini tidak wujud. Artinya kalau hilal tidak wujud berada di bawah ufuk, ini secara teori nggak mungkin bisa dilihat. Dan karena memang belum muncul gitu, karena memang belum muncul. Nah, dalam posisi yang seperti ini sebenarnya ya memang seharusnya nggak perlu lagi untuk ru'yatul hilal. Kira-kira begitu dari sisi keagamaan ya. Tetapi kalau pemerintah menyelenggarakan ru'yatul hilal, ya tentu nggak salah. Cuma ya nggak terlalu signifikan manfaatnya. Karena sudah pasti. Sudah pasti itu. Sudah pasti nggak bisa dilihat. Kalau toh ada orang ngeklaim bisa melihat, maka klaimnya itu tertolak. Karena mustahil. Syar'an wa ilman. Baik. Gitu. Tapi bukankah tujuan untuk melihat secara langsung hilal melalui Ruqyatul Hilal itu tujuannya untuk mengkonfirmasi apakah benar hitung-hitungan dari hisab itu. Nah, itu seperti apa kalau memang tujuannya untuk itu? Betul. Jadi ada 3 kondisi ya. Yang pertama kondisi yang menyatakan bahwa hitung-hitungan hisab ini berada di bawah ufuk dan mustahil untuk bisa dilihat. Maka ketika ada orang ngeklaim bisa melihat, maka kesaksiannya ditolak. Ini satu. Dengan demikian menjadi tidak ada urgensinya untuk melakukan ru'yatul hilal bil fi'li. Mau konfirmasi apa? Wong informasinya memang nggak ada. Gitu. Kira-kira begitu poin yang pertama. Kemudian yang kedua itu kondisi secara teori astronomis ini sudah berada di dalam ketinggian yang secara logika itu sudah pasti terlihat. Sudah pasti terlihat. Nah, dalam posisi yang seperti ini, ketika awan menutupi pun, itu nanti akan menjadi faktor untuk menetapkan bahwa besok masuk. Sekalipun secara faktual, itu nanti nggak ada satupun yang melihat. Itu yang disebut sebagai qat'i ru'yah. Hitung-hitungan yang secara logika ini sudah pasti ada dan pasti terlihat. Pasti terlihat. Hitung-hitungan logika ahli dengan disiplin keilmuan yang dimiliki, dengan berbagai teori yang dimiliki misalnya, dia pasti bisa melihat. Tetapi mungkin karena ada halangan, hujan deras misalnya, maka dalam posisi yang seperti ini itu bisa ditetapkan sekalipun tidak bisa melihat. Nah, yang ketiga ini itu adalah namanya hisab imkanur ru'yah. Yang dari sisi hitung-hitungan ini ada kemungkinan bisa dilihat, ada kemungkinan enggak. Itu yang ditentukan kriterianya yang Mabim tadi, yang menjadi konsensus para saintis tentunya, yang kemudian dikonfirmasi sebagai patokan untuk menentukan aspek pelaksanaan ru'yatul hilal bil fi'li. 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4. Nah, itulah yang menjadi konsensus. Didasarkan kepada apa? Didasarkan kepada penelitian dari saintis. Nah, dalam hal ini adalah astronom dan juga ahli hisab. Nah, ketika ketinggian 3 derajat ke atas, tetapi belum mencapai qat'i ru'yah, itu berada di dalam kebutuhan konfirmasi. Jadi kalau yang sudah pasti nggak kelihatan, ya ngapain melihat? Kalau yang sudah pasti secara teori ini muncul dan bisa dilihat, ya ngapain lagi dilihat? Kira-kira begitu. Yang berada di dalam rentang kedua, gimana? Yang terjadi saat ini di Indonesia adalah? Yang hari ini berada di dalam istihalur ru'yah. Istihalatur ru'yah. Mustahil untuk bisa dilihat karena apa? Kondisi ijtima hari ini di tanggal 29 Sya'ban, hari Selasa, dari Sabang sampai Merauke, itu berada di dalam posisi belum wujud. -1 sampai -3, itu rentangnya. Karena itu sebenarnya ya memang sudah bisa dipastikan, kira-kira begitu, sudah bisa dipastikan. Kita kalau bicara soal kriteria, itu kan 3 derajat dengan elongasi 6,4. Apakah sudah pakem atau mungkin nanti seiring dengan bertambahnya ilmu pengetahuan bisa berubah lagi atau bagaimana? Sangat mungkin karena itu kan hitung-hitungan saintifik
basisnya adalah istiqra ya, basisnya adalah induksi dari pengamatan, kemudian dari kebiasaan dan juga temuan ilmu pengetahuan. Bisa jadi nanti dengan alat yang canggih atau misalnya dengan temuan-temuan baru atas dasar istiqra yang baru, sangat mungkin itu bisa berubah. Karena sebelumnya kan juga belum segitu ketentuannya. Dan atas dasar konsensus ya, quote and quote, di tingkat Menteri Agama Malaysia, Brunei, Indonesia, dan juga Singapura, makanya disingkat namanya MABIMS, itu kan singkatan ya, Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, ya Brunei, kemudian Indonesia dan juga Singapura, bikinlah konsensus. Nah, karena itu di dalam teori hukum Islam dikenal namanya matla. Matla itu adalah titik di mana kita bisa menggunakan pijakan untuk menentukan di mana hilal berada. Nah, memang secara fikih ada perbedaan pandangan apakah wahdatul matla atau ta'addudul matali. Beragamnya matla atau matla tunggal. Nah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2024 menjelaskan mengenai matla tunggal berdasarkan pada wilayatul hukmi, wilayah hukum suatu negara. Dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu kelihatan di Aceh, ini juga berlaku di Papua, berlaku di dalam satu wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang sejenis. Makanya ada kesepakatan dengan Brunei, dengan Malaysia, dengan Singapura. Nah, sementara teman-teman kita di Muhammadiyah menggunakan teori baru yang dikenalkan per tahun baru ini yang disebut sebagai KHGT. Kalender Hijriah Global Tunggal yang mungkin nanti bisa kita dalami secara khusus. Kita dalami dan juga meskipun mustahil hari ini tapi tetap dilakukan proses pemantauan hilal ini pemirsa. Dan apakah nanti akan terlihat dan apakah nanti kita akan saksikan seperti apa? Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Bersama kami pemirsa dan sekarang kita akan melihat di Kementerian Agama yang menggelar sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah di Hotel Borobudur Jakarta yang akan dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV ada Gema Tanjung yang saat ini berada di Hotel Borobudur Jakarta. Selamat sore Gema, persiapan sidang isbat seperti apa di sana dan kenapa dipindahkan dari yang biasanya ini kan digelar di Kementerian Agama lalu ini berpindah ke Hotel Borobudur? Ya, selamat sore Febrian dan juga pemirsa. Memang ada yang berbeda dari sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah di tahun ini karena Kementerian Agama saat ini memindahkan untuk sidang isbat dari yang semula di Kementerian Agama Jakarta menjadi di Hotel Borobudur Jakarta. Hal ini dikarenakan memang jumlah undangan yang lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya dan juga untuk fasilitas dan juga kapasitas yang memadai di Hotel Borobudur Jakarta. Karena untuk tahun ini Febrian dan juga pemirsa, Kementerian Agama mengundang sejumlah tamu seperti ada dari pihak pimpinan Komisi 8 DPR RI, kemudian juga ada dari perwakilan Mahkamah Agung, kemudian dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, serta dari tim ruqyat dari pihak Kementerian Agama. Dan juga ada undangan dari tamu-tamu negara tetangga seperti duta-duta besar yang tergabung dalam MABIMS, yaitu Persatuan Kementerian Agama dari 4 negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Febrian, sama seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa untuk urutan isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah tahun ini akan diawali dengan seminar terbuka yang akan dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Nantinya dalam seminar tersebut akan ada pemaparan presentasi dari pantauan hilal di sejumlah titik dan juga dari hisab yang sudah ada hitungan dari astronomi. Nanti setelah dari seminar terbuka pukul 16.30 waktu Indonesia Barat akan melanjutkan dengan sidang tertutup yang akan dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada perkiraan Febrian untuk istimak atau pelihatan dari hilal ini akan
diperkirakan terlihat pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Ini juga akan menjadi penentuan dan konferensi pers pengumuman dari penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah nantinya yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama. Dan Febrian, tahun ini juga pihak Kemenak ini bekerja sama dengan pihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG, di mana pihak Kementerian Agama dan juga BMKG menyediakan 133 titik pantauan hilal. Rinciannya yaitu Kemenak memantau hilal di 96 titik, sedangkan untuk BMKG ini memantau 37 titik. Nah, kolaborasi ini juga diharapkan dapat memastikan status hilal awal Ramadan secara astronomis dan juga syar'i agar dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan, apakah akan jatuh pada tanggal 18 Februari esok atau tanggal 19 Februari 2026 mendatang. Jadi jika nantinya sudah diputuskan dan juga terlihat hilal dari rukyat hilal yang mana hitungannya ini adalah minimal 3 derajat dan juga 6,4 derajat untuk elongasi. Jika terlihat pada malam ini, Febrian, maka penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah akan jatuh pada esok 18 Februari 2026. Tetapi jika tidak terlihat, maka 1 Ramadan ini akan ditentukan dan juga jatuh pada tanggal 19 Februari tahun 2026, yang mana ini akan menjadikan bulan Sya'ban genap menjadi 30 hari sesuai dengan ketentuan kalender Hijriah. Nah, ada juga perkiraan Febrian jika memang 1 Ramadan ini akan jatuh pada tanggal 19 Februari 2026, maka ini akan ada perbedaan awalan dari bulan Ramadan antara pemerintah dan juga dari Muhammadiyah. Karena diketahui pemirsa dan juga Febrian, Muhammadiyah ini telah menetapkan 1 Ramadan pada tanggal 18 Februari 2026. Muhammadiyah ini menggunakan metode baru yang dinamakan dengan KHGT, yaitu adalah kalender Hijriah Global Tunggal. Ini untuk implementasi metode terbaru. Jadi untuk KHGT ini adalah untuk menentukan parameter dan juga dikenal sebagai prinsip syarat dan juga parameter atau PSP, yang mana salah satu parameter pentingnya ialah terpenuhi posisi hilal sejak ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi, bukan terbatas pada wilayah tertentu. Nah, ini perbedaan antara Muhammadiyah dan juga pemerintah pusat, pemirsa dan juga Febrian, karena memang untuk dari pemerintah dan juga Kemenak sendiri ini dari rukyat hilal akan melihat hilal dengan minimal derajat 3 sampai 6,4 elongasi ini dari teritorial Indonesia. Sedangkan untuk pihak Muhammadiyah sendiri ini melihat adanya minimal untuk derajatnya sekitar 0,1 dan bisa terlihat di seluruh penjuru di permukaan bumi. Sehingga untuk itu pihak Muhammadiyah juga sudah menentukan kalau parameter dari derajat tersebut sudah terpenuhi di negara Amerika Serikat, tepatnya di Alaska, karena sudah ada ketinggian hilal sebesar 5 derajat dengan elongasi 8 derajat kurang lebih. Namun meskipun ada perkiraan perbedaan penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah di tahun ini, pihak dari Muhammadiyah juga mengatakan tidak ada perbedaan dari penetapan dan juga teknik yang digunakan untuk hisab dan juga rukyat hilal. Namun memang pada implementasinya saja ada perbedaan antara kedua pihak, tetapi diharapkan tidak menjadi perdebatan dan juga tetap menjadi fokus untuk beribadah bagi umat muslim di Indonesia untuk fokus dalam ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita akan nantikan bersama Febrian seperti apa nantinya penentuan hilal pada hari ini, karena akan dimulai untuk konferensi pers pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Untuk sementara demikian dari Hotel Borobudur Jakarta, pemirsa dan juga Febrian, kembali ke Anda di studio. Baik, Gema Tanjung, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Hotel Borobudur Jakarta. Selamat kembali bertugas, nanti kami akan hubungi Anda lagi untuk mengupdate bagaimana proses sidang isbat di sana. Nah, kalau tadi kita dengar dari rekan kami Gema Tanjung, itu sampai dengan 130-an titik loh Prof ya, digunakan untuk dapat proses pemantauan hilal ini. Nah, tapi kata dia kan Prof juga bilang, sudah mustahil terlihat. Lalu untuk apa lagi digelar Prof sebenarnya Prof? Ya minimal untuk silaturahim, kemudian untuk uji ilmu pengetahuan dan sejenisnya ya. Tetapi saya yakin semua punya pandangan yang sama bahwa pada saat melihat itu ya sudah pasti nggak terlihat, sebagaimana mencari ayam
masuk dalam telur gitu kan. Memang mustahil gitu kan. Memang mustahil secara teori manapun ini mustahil ya. Di 130 titik itu ya manfaatnya manfaat silaturahim, kemudian manfaat kumpul-kumpul, kemudian ya manfaat pemberitaan seperti hari inilah kira-kira salah satunya ya. Baik. Tetapi di situ ada ilmu pengetahuan tentunya. Tetap kita apresiasi untuk kepentingan rekan-rekan yang sedang bertugas untuk kepentingan Ru'yatul Hilal bil fi'li. Ini bagian dari proses yang dilewati. Sekalipun ini nggak harus secara keagamaan. Saya berbincang terkait dengan aspek keagamaan. Kalau kondisi hari ini secara saintifik berada di dalam posisi mustahil untuk bisa dilihat, maka ya nggak perlu lagi untuk kita capek-capek melihatnya. Karena hasilnya sudah diketahui, hasilnya sudah pasti gitu. Karena itu kemudian dengan menggunakan kriteria yang ada, kemudian konsensus kita, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, maka awal Ramadan ya tanggal 19 nanti. Cuma mungkin begini, ada yang menarik saya kira terkait dengan perbedaan metodologi. Kalau menggunakan metode sebelumnya seperti yang introdusir oleh teman-teman di Muhammadiyah, kemudian di NU, NU menggunakan Ru'yatul Hilal bil fi'li, kemudian Muhammadiyah sebelumnya menggunakan hisab imkanur ru'yah, kemudian hisab wujudul hilal. Dengan kriteria hisab wujudul hilal sebenarnya ini akan ada kesepakatan. Cuma Muhammadiyah memperbarui metode dan saya kira ini bagian dari dinamika ya terkait dengan aspek fikih yang bersifat ijtihadi. Jadi Muhammadiyah dari hisab wujudul hilal yang dalam kondisi hari ini sebenarnya sudah pasti juga nggak bisa masuk untuk bulan baru, tapi yang digunakan adalah kalender hijriyah global tunggal atau KHGT, di mana mekanismenya secara umum bisa dijelaskan ketentuannya adalah hisab imkanur ru'yah dengan matlak tunggal global yang bersifat global, tidak mesti harus di Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah KHGT ini bisa diterapkan di Indonesia agar tidak perlu susah lagi untuk dapat menentukan satu Ramadan? Kami akan bahas pertanyaan dulu karena kami akan segera kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV sidang isbat 1 Ramadan 1447 Hijriah. Dan pemirsa, kita kali ini akan menuju ke informasi dari BMKG bersama dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT yang akan melakukan pemantauan hilal di gedung BMKG. Sementara itu di Jakarta, pemantauan hilal dilaksanakan di gedung Kanwil Kemenak DKI. Untuk laporan selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV ada Ferdinandus Rabu dari Kupang NTT dan Devi Syafira dari Kanwil Kemenak Jakarta. Kita akan menuju ke Jakarta dulu, sudah ada Devi di sana. Devi, seperti apa persiapan pemantauan hilal yang akan dilakukan di Kanwil Kemenak di sore hari ini? Ya, Febrian, sampai dengan saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan untuk Ruqyatul Hilal ataupun pemantauan hilal. Untuk pemantauan hilal ini akan dilakukan pada setelah asar ataupun nanti pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Pemantauannya sampai dengan setelah matahari terbenam. Dan untuk proses Ruqyatul Hilal ini memang menggunakan data astronomi ataupun menggunakan perhitungan hisab, kemudian nanti menggunakan alat teodolit dan juga teleskop. Nah, teodolit ini untuk melihat bagaimana ketinggian bulan, kemudian juga arah bulan, kemudian nanti untuk memperbesar objeknya ini menggunakan teleskop. Apabila sudah terlihat hilal ini maka bisa dilaporkan ke Kementerian Agama untuk nanti ditentukan dalam sidang isbat apakah 1 Ramadan akan berlangsung pada esok hari atau nanti dilakukan dengan diskusi selanjutnya. Nah, kemudian untuk Ruqyatul Hilal sampai dengan saat ini di Kanwil Kemenak masih dilakukan persiapan. Kami pun belum bisa memantau dari atas gedung dan saat ini memang cuacanya masih terpantau hujan deras. Nah, tapi nanti diharapkan memang pada pukul 4 sore sampai dengan matahari terbenam ini cuacanya cerah sehingga pemantauan hilal dapat dilakukan secara lancar. Nah, kemudian kami juga tadi sempat
wawancara bersama dengan tim Hisab Rukyat Muhammad Reza di Kanwil Kemenak ini bahwa untuk penentuan hilal ini masih sesuai dengan kriteria MABIMS, artinya dengan ketinggian hilal 3 derajat, kemudian sudut elongasi 6,4 derajat. Untuk di Indonesia sendiri ini setidaknya ada 96 pemantauan titik hilal. Namun kalau untuk di Jakarta sendiri ini ada 6 titik yang dipantau seperti di Kanwil Kemenak, kemudian juga Monas, kemudian juga ada Masjid Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Basmol, kemudian Lembaga Falakiyah yang ada di Jakarta Selatan hingga Kepulauan Seribu. Dan sampai dengan saat ini tentunya kita akan masih menunggu, Febrian, bagaimana nanti pemantauan hilal yang akan dilakukan pada sore hari nanti. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Devi Syafira atas informasi Anda dari Kanwil Kemenak Jakarta. Kita akan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada rekan Ferdinandus Surabu di sana. Selamat sore Ferdinandus. Seperti apa pemantauan hilal di sana? Apakah cuaca mendukung untuk melihat dan juga memantau langsung? Bang, Ferdinandus? Silakan. Baik, nanti kami akan coba menghubungi Anda kembali pemirsa. Kami mohon maaf akan adanya gangguan komunikasi bersama rekan kami Ferdinandus di Nusa Tenggara Timur. Nanti kami akan coba hubungi kembali untuk update proses pemantauan hilal di sana. Kita kembali lanjutkan perbincangan di sore hari ini bersama dengan Prof. Niam. Prof, tadi kita terakhir membahas soal kalender Hijriyah Global Tunggal yang ini mulai diterapkan atau dipakai oleh Muhammadiyah yang dapat menentukan 1 Ramadan. Nah, sebenarnya ini kalender seperti apa, Prof? Apakah memungkinkan diterapkan juga secara global di Indonesia? Saya kira dari sisi ide bagus ya, menuju kesatuan penanggalan Hijriyah secara global ya. Dan ini sejalan dengan visi Islam yang menjadi rahmatan lil alamin, yang juga bersifat syumuli, universal ya. Akan tetapi mungkin implementasinya take time dan mungkin secara teknis juga banyak sekali hambatan-hambatan. Dalam kasus hari ini misalnya, kalau menggunakan Wihdatul Matlaq dalam konteks wilayatul hukmi di Indonesia, maka kriteria wujudul hilal itu menyatakan bahwa tidak ada wujud, karena itu mau nggak mau harus istiqmal. Nah, posisi teman-teman di ahli Hisab Muhammadiyah melalui majelis tarjih dan juga tajdidnya itu melihat dan juga menjadikan patokan yang wujudul hilal dengan kriteria imkanur ru'yah itu ada di Alaska ya, di USA. Begitu salah satu titik di belahan bumi ini sudah memenuhi kriteria, maka bisa dijadikan dasar di dalam menentukan masuknya bulan. Nah, karena itu sekalipun di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di bawah ufuk dengan posisi minus, baik di Sabang maupun di Merauke dan di seluruh wilayah, tetapi ada yang di atas ufuk dengan kriteria tertentu, maka ini bisa dijadikan dasar untuk menentukan masuknya bulan. Karena itu teman-teman Muhammadiyah sudah mengikhbar masuknya bulan Ramadan adalah besok tanggal 18 ya. Itu bagian dari wilayah ijtihadiyah ya, tentu kita apresiasi. Cuma kalau posisi kita di Majelis Ulama Indonesia, sungguh pun ini adalah masail ijtihadiyah yang memungkinkan terjadinya perbedaan, tetapi karena ini masuk kategori fikih publik, fikih sosial, fikih ijtimai, maka perlu ada pertimbangan tertib sosial dan juga tertib hukum. Karena itu ada proses tauliyatu ulil amri, pemberian kewenangan kepada ulil amri di dalam menetapkan hukum. Ulil amri dalam hal ini pemerintah. Ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, jika ulil amri sudah menetapkan, berlaku kaidah hukmul hakim ilzam wa yarfa'ul khilaf. Penetapan yang dilakukan oleh ulil amri ini menjadi binding, menjadi mengikat,
dan menghilangkan realitas perbedaan fikih. Karena apa? Karena pada hakikatnya ketika ada perbedaan-perbedaan tadi, kalau masing-masing diberikan otoritas, tentu akan menyebabkan kesemerawutan di tengah masyarakat. Sementara kita butuh kohesi, butuh harmoni, dan juga butuh kebersamaan. Disinilah pentingnya imam sebenarnya. Imam dalam hal ini adalah yang punya otoritas. Maka itu Majelis Ulama Indonesia bersama dengan ormas-ormas Islam di tahun 2003 itu bertemu, kemudian membangun ittifaqiyah, membangun konsensus, membangun kesepakatan bahwa penetapan awal Syawal, kemudian awal Ramadan, awal Dzulhijjah ini diserahkan mandatnya itu kepada pemerintah, kepada ulil amri. Tetapi pada saat ulil amri mau menetapkan, harus didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan keagamaan dengan realitas adanya perbedaan metode di tengah masyarakat. Nah, untuk kepentingan apa? Kepentingan membangun satu kebersamaan. Jadi di satu sisi ada wilayah keagamaan yang menjadi otoritas lembaga keagamaan, tetapi negara hadir untuk memfasilitasi dan juga mengadministrasikan urusan agama melalui penetapan. Nah, begitu ulil amri sudah melakukan mekanisme yang didasarkan kepada ketentuan keagamaan, kemudian menetapkan, maka kita menundukkan diri kepada aturan keagamaan, aturan negara begitu. Memang kita harus tunduk ya agar bisa tetap bersatu. Ada yang mengatur begitu seperti itu, Prof, ya? Negara nggak memerintahkan maksiat. Nah, kira-kira begitu. Jangan sampai kalau itu, Prof, ya. Kita akan kembali pantau, Prof, oleh rekan kami yang tadi berada di Nusa Tenggara Timur di Kupang NTT untuk melihat langsung bagaimana proses pemantauan hilal di sana. Kami kembali terhubung dengan Ferdinandus Rabu yang berada di lokasi. Ferdinandus, selamat sore. Kalau kami lihat pantauan cuaca saat ini di sana nampaknya agak mendung ya. Seperti apa prosesnya yang berlangsung di situ, Ferdinandus? Silakan Bang, terus. Mas Febrian. Ya, silakan. Ya, saat ini saya berada di kantor BMKG Kupang, di mana pada sore hari ini rencananya akan dilakukan pemantauan hilal, di mana dari BMKG bersama dengan tim Rukyatul Hilal dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melakukan pantauan hilal di rooftop, rencananya di lokasi rooftop kantor BMKG Kupang. Namun, Febrian, dapat saya sampaikan bahwa untuk cuaca hari ini, di mana berawan disertai dengan hujan sedang, sehingga saat ini sedang gerimis, sehingga tim pemantau pun belum bisa melakukan pemantauan ataupun belum bisa melakukan pemasangan alat yang rencananya akan dilakukan pemasangan 2 teropong milik BMKG maupun milik dari kantor Kementerian Agama NTT. Namun karena kondisi cuaca hujan sehingga belum dilakukan pemantauan. Namun begitu, Febrian, tim pemantau hilal sendiri akan menunggu kondisi cuaca normal kembali, maka akan dilakukan pemantauan hilal di rooftop kantor BMKG. Dan dapat saya laporkan pula, Febrian, bahwa hadir dalam sidang isbat pemantau hilal kali ini, selain dari BMKG juga dari kantor Kementerian Agama, juga hadir pula dari Hakim Pengadilan Agama, di mana akan memutuskan hasil dari pemantauan hilal kali ini. Dan prediksi dari BMKG sendiri, bahwa ketinggian hilal mungkin di bawah garis horizon atau minus, hingga diprediksi akan sulit terlihat. Namun begitu, tim pemantau hilal akan terus melakukan pantauan sejak pukul 4 sore ini hingga pukul 18 lebih 17 menit. Dan sampai saat ini cuaca masih mendung dan berawan sehingga belum bisa dilakukan pemantauan hilal di rooftop. Ya, kembali ke studio, Febrian. Baik, terima kasih Ferdinandus Rabu melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nampaknya di NTT juga
tidak terlihat ya nampaknya Prof kalau melihat bagaimana dinamika di lapangan ya. Kita harus sudah terlebih dahulu Prof, usai jeda pariwara kami masih akan segera kembali untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Anda kembali bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Saya masih bersama dengan Profesor Dr. Asrorun Niam yang merupakan Ketua MUI Bidang Fatwa. Prof Niam, ini kan tadi kita sudah mendengarkan ya beberapa pemantauan hilal yang dilakukan di sejumlah lokasi dan dinyatakan nampaknya kecil kemungkinan untuk dapat hilal ini dilihat. Tapi tadi juga kita sudah bahas bahwa ada juga metode yang digunakan oleh Muhammadiyah yakni kalender Hijriah Global Tunggal. Nah ini mungkin tidak digunakan di Indonesia, mengingat kalau global kan berarti dimanapun hilal itu terlihat, let's say mungkin di Alaska itu kan ada perbedaan waktu dengan Indonesia. Nah seperti itu kan, perbedaan itu kan membuat akan sulit untuk diterapkan oleh masyarakat kita Prof, karena di sana sudah malam, kita sudah keesokan harinya, sudah pagi hari. Nah itu seperti apa? Ya, yang pertama tadi disampaikan kecil kemungkinan, sebenarnya bukan kecil kemungkinan, mustahil. Mustahil ya justru ya. Mustahil, seperti mencari lelaki yang bisa hamil, kira-kira begitu. Tidak mungkin ya. Memang nggak mungkin, sudah nggak mungkin satu itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kemungkinan konsep KHGT ini bisa diberlakukan, saya kira sangat mungkin juga ya. Tetapi tentu ada variabel-variabel lain yang perlu dihitung. Salah satunya adalah variabel ulil amri, karena ini adalah urusan fikih sosial. Kan nggak mungkin tiba-tiba kemudian ditetapkan oleh satu orang kemudian memaksa yang lain. Jangankan tingkat global, tingkat nasional saja dengan otoritas ulil amri yang ada belum semua bisa tunduk dan patuh. Saya kira ini ada hal yang bersifat dasain, ada yang bersifat dasolan, ada yang apa yang kita harapkan dalam tawakal, tapi ada juga kondisi wakilnya yang harus juga kita jadikan pertimbangan. Tetapi ide itu tidak boleh mati memang ya, terkait dengan komitmen membangun kebersamaan di tingkat global, karena secara norma itu sangat dimungkinkan untuk keberlakuan ajaran agama Islam, khususnya terkait dengan masalah urusan sosial seperti penetapan awal Ramadan, awal Syawal dan juga awal Dzulhijjah berlaku global. Tetapi tentu harus mempertimbangkan kondisi faktual astronomis juga, di samping kondisi politik ya, kondisi otoritas di masing-masing negara ya. Itu yang pertama yang harus kita pertimbangkan. Tetapi bahwa ini adalah realitas, perbedaan adalah fakta, dan itu memiliki basis argumentasi keagamaan dan juga argumentasi sainsnya ya. Cuma lagi-lagi saya mengingatkan bahwa di dalam aspek hukum syar'i itu ada hukum fikih yang terkait dengan fardi, individu, ada yang berkaitan dengan ijtimai, urusan sosial. Kalau yang bersifat individu itu sesuai dengan keyakinan masing-masing yang bersifat otonom ya. Orang lain nggak boleh memaksakan kehendak dan juga keyakinan. Seperti apa? Seperti kita melakukan sholat pakai usoli apa enggak, kan negara nggak perlu ngatur gitu kan. Kemudian pakai kunut apa enggak, kemudian terawih 11 atau 23. Itu kan wilayah-wilayah yang memang bersifat mahdoh dan personal, individual. Tetapi ada ketentuan keagamaan yang bersifat publik. Contoh sederhana misalnya ketentuan fikih pidana Islam misalnya, fikih jinayah ya. Ayatnya jelas qot'i di dalam ayat Al-Qur'an, perintah untuk memberikan hukuman bagi pencuri. Itu kan secara eksplisit. Tetapi delegasi kewenangannya kepada siapa? Kepada ulil amri. Ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah tidak boleh individu-individu atau ormas misalnya membuat konsensus dengan anggotanya, nanti kalau kamu mencuri saya hukum. Nah, itu kan
karena itu otoritasnya negara. Nah, Maka itu demikian juga di dalam penting konteks ya, ini peran dari ulil amri ini untuk dapat menentukan saya dan juga kira menyatukan. ya dalam waktu ke depan ada komitmen membangun kesadaran bahwa ini adalah urusan publik. Ayo kita bareng-bareng setelah ada penguatan aspek sains dan juga penguatan aspek keagamaan, ayo setidaknya kalau toh belum ada konsensus, tetapi upaya at-taqrib, upaya mendekatkan. Upaya mendekatkan itu seperti apa? Ya ada kajian, kuat-kuatan dalil. Setelah itu kalau sudah pada tahap mentok, serahkan kepada ulil amri. Sekalipun nanti ulil amri mengambil satu pijakan yang menurut kita lemah, tetapi kalau ada pertimbangan kemaslahatan di situ, maka kita wajib tunduk sepanjang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Gitu. Memang penting sekali ya peran dari pemerintah atau ulil amri ini. Nah, kita akan lihat juga pemirsa bagaimana salah satu titik pantauan hilal di Jawa Timur yang berlokasi di Twin Tower Unisa Surabaya. Kami bergabung dengan rekan kami, ada Belinda Firda yang berada di lokasi. Belinda, selamat sore. Pantauan hilal di Surabaya, tepatnya di tempat Anda melaporkan saat ini, seperti apa? Sudah ramai nampaknya masyarakat di sana. Selamat sore, Febri dan pemirsa. Benar sekali, sore hari ini berbagai persiapan ini dilakukan di Twin Tower Unisa Surabaya, di mana ini menjadi salah satu titik untuk pantauan hilal pada malam hari nanti. Dan memang sejumlah persiapan sudah dilakukan sejak siang tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, mulai dari proses kalibrasi, kemudian juga pemasangan alat. Dan ini karena menjadi satu wilayah di salah satu kampus yang ada di Surabaya, sehingga salah satu yang melakukan proses pemantauan hilal nanti malam adalah mahasiswa. Namun untuk lebih jelasnya, Febri dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk bertanya kepada salah satu ahli falak di Unisa Surabaya, ada Bu Inung di sini. Ibu, seperti apa persiapannya? Apakah sudah siap untuk pantauan hilal nanti sore? Ya, insya Allah sudah siap. Ini kita hari ini persiapan ru'yah kita mulai dengan kegiatan seminar dengan bagaimana penentuan awal bulan nanti sore ya. Pesertanya mulai dari ada masyarakat, ada dosen, ada tendik, dan juga ada mahasiswa. Nah, untuk acara tadi itu dimulai dari jam 13, kemudian diakhiri jam 4 sore, kemudian dilanjutkan dengan ini kita mau ru'yah ya. Ru'yah ini dimulai dengan persiapan alat, kita melakukan kalibrasi alat, ada 6 alat yang kita gunakan, ada 2 teleskop robotik, ada 2 teleskop manual, kemudian ada 2 binokuler, kemudian juga ada 2 teodolit begitu. Nah, alat-alat tersebut sudah kami pasang sebagaimana bisa kelihatan di belakang, dan ini mahasiswa dan juga ada masyarakat yang ikut nanti ketika Ru'yatul Hilal. Ibu, boleh dijelaskan nggak nanti yang terlibat selain mahasiswa dan masyarakat akan siapa saja yang melakukan proses pantauan hilal? Ya, nanti selain masyarakat, dosen, dan juga ada beberapa pimpinan yang nanti akan ikut hadir kita untuk melakukan Ru'yatul Hilal di sini, gitu ya. Bu, nanti untuk proses mulai penglihatan begitu ya, itu dimulai jam berapa, Bu? Penglihatannya kita mulai dari terbenam matahari. Untuk di Unisa sendiri atau di Surabaya ini terbenam matahari nanti sekitar pukul 17.53. Jadi sejak itu kita akan melakukan Ru'yatul Hilal. Tapi untuk keterlihatan hilal ini kemungkinan tidak bisa terlihat karena memang hilal masih di bawah ufuk dan belum terjadi ijtima. Ijtima nanti baru terjadi jam 19:01 begitu. Baik, Ibu, kita nantikan seperti apa nanti proses Ru'yatul Hilal di sini. Terima kasih banyak, Bu Inung. Nah, pemirsa, kita sudah mendengarkan penjelasan bahwa di Unisa Surabaya tampaknya mahasiswa masyarakat ini sudah siap untuk nanti melakukan Ru'yatul Hilal atau pantauan hilal sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti dimulai terlebih dahulu dengan persiapan finalisasi, termasuk juga bagaimana kesiapan alat. Dan memang bisa saya gambarkan, pemirsa, di Surabaya sejak sore tadi ini mendung, ini menjadi salah satu kendala cuaca ketika nanti akan melakukan proses pantauan hilal, dan juga kita menantikan apakah akan terlihat, karena mengingat bahwa hasil pantauan hilal pada sore hari ini atau tanggal 29 Saban ini akan menjadi penentu kapan Ramadan akan dimulai atau kapan 1 Syawal ini akan dimulai, menentukan awal puasa bagi seluruh umat Islam yang akan menjalankan puasa. Kita akan menantikan semoga nanti semakin sore cuaca cerah sehingga pantauan hilal pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar di Surabaya, Jawa Timur. Sementara demikian, kembali ke studio, Febri. Baik, terima kasih Belinda Firda melaporkan langsung dari Unisa Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Kami masih akan segera kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV.
Pemirsa, pantauan hilal 1 Ramadan 1447 Hijriah juga dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Ada jurnalis Metro TV Sabago Visesa yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat sore Sabago, seperti apa pantauan hilal di Observatorium Al-Biruni yang berada di Universitas Islam Bandung, Jawa Barat yang dilakukan dengan Anda sore hari ini? Ya, selamat sore Febri dan juga pemirsa. Ru'yatul Hilal atau pemantauan bulan sabit untuk menentukan awal bulan Ramadan 1447 Hijriah ini digelar di berbagai daerah termasuk di Bandung, Jawa Barat tempat saya berada di Observatorium Al-Biruni Universitas Islam Bandung, di mana di tempat saya ini di gedung Fakultas Kedokteran Unisba dengan ketinggian 750 meter di atas permukaan laut. Dan sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh tim peneliti, baik tadi kami pantau juga sejumlah teropong peralatan dan memang direncanakan ada 5 teropong yang akan digunakan di lokasi ini untuk pemantauan hilal nanti. Dan diantaranya teropong atau salah satunya teropong dengan teknologi modern yang berada di dalam dom maupun teropong yang dikombinasikan dengan teropong-teropong manual yang sedang disetting untuk pantauan hilal nanti. Selain itu juga komputer, monitor, dan sejumlah teknologi elektronik lain juga sedang dipersiapkan. Dan memang nantinya ada salah satu teropong yang akan terkoneksi dengan komputerisasi dan akan ditampilkan melalui layar monitor. Ada juga kursi-kursi undangan bagi para tamu undangan yang akan direncanakan akan turut hadir memantau hilal di lokasi ini, seperti direncanakan ada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Dan memang pemantauan hilal di lokasi ini sendiri selain tim peneliti yang terdiri dari beberapa instansi atau lembaga, salah satunya Observatorium Al-Biruni Unisba, ada juga dari BMKG dan juga dari Badan Hisab Ruqyat Daerah dan juga dari Kementerian Agama. Yang direncanakan pemantauan hilal sendiri akan berlangsung pada saat matahari tenggelam nanti. Dan kalau bisa saya gambarkan cuaca langit di Kota Bandung saat ini meskipun cerah, namun di ufuk barat di arah barat sana terlihat berawan, dan diharapkan ini juga pemantauan hilal berlangsung dengan lancar. Dan selain itu juga tadi kami pantau sejumlah peralatan teropong yang sudah dipersiapkan telah selesai disetting, dan kalau saya bisa undang dengan dan kami masih menunggu konfirmasi dari Kepala Observatorium Universitas Islam Bandung terkait nanti teknis pelaksanaan maupun acara yang akan dilangsungkan di lokasi ini terkait pemantauan hilal 1 Ramadan 1447 Hijriah nanti. Demikian Febri, kembali ke Anda di studio. Baik, Sabago Visesa, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Kita kembali ke Prof. Naim. Prof, ini kan tadi kita sudah membahas ya, ada begitu banyak metode digunakan untuk melihat dan juga memantau hilal. Artinya kan ada banyak sekali perbedaan dalam menentukan 1 Ramadan. Nah, untuk menyikapi perbedaan yang begitu beragam di Indonesia ini, umat Islam harusnya seperti apa menyikapi hal ini, Prof? Tentu harusnya memahami mengapa berbeda, kemudian di mana titik temu yang memungkinkan kita bisa bersama, kemudian di mana kita membangun kesepahaman atas perbedaan yang ada, sehingga tidak tabrakan, apalagi kemudian melahirkan pertentangan dan permusuhan di tengah masyarakat. Saya kira perlu kedewasaan di dalam menyikapi itu. Nah, dalam konteks hari ini, saya kira ikhtiar untuk kepentingan silaturahim, kemudian
silatul fikri ya, menyambungkan ide gagasan dengan berbagai metode yang ada, itu dibangun melalui pertemuan sore ini. Saya sebenarnya juga diundang pertemuan ahli dari Ormas, kemudian dari ahli astronomi, bertemu, berdiskusi, mengkonfirmasi hasil kajiannya di masing-masing Ormas. Nah, atas dasar informasi itu idealnya kemudian dikonfirmasi melalui ru'yah. Tetapi secara saintifik semua metode menyatakan bahwa sekarang mulai dari Sabang sampai Merauke berada di bawah ufuk. Artinya memang ada kesepakatan bahwa ini belum wujud. Nah, kalau memang belum wujud ya sebenarnya tidak ada urgensi untuk kepentingan menindaklanjuti di tahap berikutnya Ru'yatul Hilal. Tetapi walau demikian nanti apapun yang diputuskan, sekalipun kita sudah bisa pastikan bahwa itu tidak terlihat hasil penglihatan di berbagai titik tadi dan pemerintah sudah menetapkan, maka kita memiliki kewajiban baik sebagai umat beragama maupun sebagai warga negara untuk menaati dan juga mengikuti apa yang telah diputuskan oleh negara sebagai bagian dari tugas tanggung jawab kita sebagai umat beragama. Walau demikian, ketika ada perbedaan, tentu kita juga harus hormati, jangan sampai kemudian perbedaan yang ada itu menjadi faktor untuk merenggangkan kebersamaan, apalagi permusuhan. Merenggangkan kebersamaan aja itu jangan. Nah, tahap yang pertama adalah sejauh mungkin kita cari titik persamaan dan juga titik pertemuan, tetapi kalau belum mungkin, kita bangun kesepahaman. Saya kira itu menjadi kunci untuk membangun harmoni, dan harmoni umat Islam di dalam pelaksanaan Ramadan akan berkontribusi di dalam mewujudkan kohesi kita sebagai umat dan juga warga negara. Begitu warga negara utuh, harmonis, bersatu, maka komitmen untuk membangun kesejahteraan, komitmen untuk membangun peradaban, itu saya kira akan cepat terwujud. Karena kunci komitmen untuk membangun peradaban adalah kebersamaan kita. Oke, nah kebersamaan. Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya juga beberapa kali terjadi juga ada beberapa umat Islam. Contohnya saja di Sumatera Barat yang sudah mulai tarawih tadi malam. Dan ada juga yang terkadang ketika Idul Fitri mereka juga duluan Idul Fitrinya. Nah, untuk menyikapi hal itu seperti apa? Ya, kan gini, tidak semua perbedaan itu ditoleransi sebenarnya ya. Kalau perbedaannya itu ternyata tidak berbasis kepada argumen rasional, argumen saintifik dan juga kaidah-kaidah keagamaan yang dibenarkan, apalagi kemudian waton suloyo hanya sekedar berbeda, hanya mengikuti leluhur misalnya ya, atau mengikuti intuisi, tentu itu tidak dibenarkan. Karena sekalipun ada ruang perbedaan, tetapi perbedaan itu harus dibangun atas dasar pijakan keagamaan yang kuat. Karena di dalam ajaran agama ada usul yang orang nggak boleh berbeda, tetapi ada furu yang orang memungkinkan berbeda, tetapi perbedaan itu dibangun atas dasar ilmu, bukan atas dasar pokoknya, bukan atas dasar pokoknya saya ngikut dulu teorinya, ya pokoknya kalau 30 ya nanti 29 30. Tentu itu tidak dibenarkan dan nggak bisa dijadikan pedoman untuk membangun ruang toleransi terhadap perbedaan. Kalau itu ya diamputasi. Jadi ada dua perbedaan yang memang berada di dalam ruang memungkinkan terjadinya perbedaan, maka yang kita kedepankan adalah tasamuh, toleransi. Tetapi kalau penyimpangan sekalipun atas nama perbedaan, tentu harus kita ingatkan. Seperti misalnya dalam ajaran agama, salah satu pokoknya adalah kewajiban puasa Ramadan. Tetapi kemudian ada orang mengaku muslim, nggak puasa, kemudian dia menyatakan puasa Ramadan itu nggak wajib menurut keyakinan saya, kata. Kemudian dia dakwahkan. Maka sekalipun berbeda, ini nggak bisa dijustifikasi sebagai bentuk perbedaan yang ditoleransi, gitu. Maka dari itu memang ada perkumpulan untuk saling berdiskusi antara ormas untuk menentukan bagaimana, dan juga pemerintah ini perannya penting sekali ya, Prof. Ada manhaj, ada metode. Ada metode. Nah, dari metode-metode yang ada, mekanisme ijtihad yang memang dibuka di dalam Islam, kalau urusannya urusan sosial, urusan yang harus membutuhkan kehadiran negara, negara hadir. Kita harus menundukkan diri pada aturan itu. Kira-kira begitu, untuk menuju tertib sosial dan juga tertib hukum kita. Kan agama itu bukan hanya sekedar keyakinan yang basisnya adalah
teks semata, Ya. tetapi harus dikonfirmasi dengan bagaimana implementasinya, kemudian bagaimana kaitannya dengan ilmu pengetahuan Baik. dan kaitannya dengan tertib sosial dan juga tertib hukum. Oke, kita harapkan semoga tahun ini bisa lebih seragam Betul. sehingga kita bisa merayakan Ya. Lebaran nanti juga bersama-sama dalam keberagaman dan juga kebersamaan ya, Ya. Prof. ya. Terima kasih Prof. Naim sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Terima kasih. Selamat kembali beraktivitas, Prof. Makasih banyak ya. Ya. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali dengan informasi masih berkaitan dengan pemantauan hilal lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.